Siapa kamu? Tanya Natasha terkejut mendapati seseorang yang baru pernah dia temui. Halo tante, saya teman Nicholas, ujar Brandon mencoba ramah. Kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu juga tinggal bersama anakku di sini? Cerca Natasha mulai mencurigai laki-laki di hadapannya itu. Aku hanya kebetulan singgah dan menginap semalam di sini, jawab Brandon masih dengan senyuman ramah di wajahnya. Siapa namamu? Kali ini Brandon tidak langsung menjawab pertanyaan Natasha. Dia sedikit ragu untuk mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya. Siapa namamu? Natasha kembali mengulang pertanyaannya, mendesak Brandon untuk segera menjawab. Brandon. Meskipun ragu, akhirnya Brandon menyebutkan dengan jujur namanya. Berharap Natasha sama sekali tidak mengenal dirinya, toh mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Jadi kamu yang bernama Brandon? Seru Natasha. Tolong katakan pada Roy ada Brandon di apartemen Nicholas. Titah Natasha tiba-tiba pada salah satu bodyguard yang ada di belakangnya. Kemudian pandangan Natasha kembali terarah pada Brandon. Duduklah. Natasha mempersilahkan Brandon untuk duduk di sofa yang berhadapan dengannya. Brandon awalnya hanya mematung, karena tampak kebingungan melihat Natasha mendadak melaporkan keberadaan dirinya pada seseorang yang tidak dia ketahui. Lalu mulai berjalan mendekat ke arah Natasha dan duduk di sofa yang ditunjuk Natasha. Akhirnya aku mengetahui seperti apa wujudmu. Semula aku hanya mendengar cerita tentangmu dari Roy, kata Natasha lagi sedikit meninggikan suaranya. Roy. Dia adalah orang kepercayaan keluarga kami. Jelas Natasha. Brandon kembali tertunduk dan tidak banyak bicara, dia mengetahui jika dirinya kini sedang berada di posisi yang sulit. Tolong lepaskan Nicholas. Jangan jerat dia semakin jauh ke dalam hubungan gelap kalian. Selagi aku masih bisa berbicara kepadamu dengan cara yang baik. Kata Natasha lagi mencoba berbicara setenang mungkin dengan menahan emosi yang sedari tadi ingin meledak. Ibu mana yang tidak marah, saat berhadapan langsung dengan seseorang yang merusak anaknya sendiri. Tante, mungkin hubungan kami berdua memang terlihat berbeda, tapi cinta kami sama seperti pasangan yang lainnya. Cinta kami suci, Tan. Kata Brandon mencoba menjelaskan tentang hubungannya dengan Nicholas melalui kacamatanya sendiri. Natasha menaikkan salah satu sudut bibirnya, menahan kekesalan yang teramat sangat saat mendengar penjelasan tak masuk akal dari Brandon. Orang-orang seperti kalian selalu berlindung dengan kata cinta untuk mempertahankan hubungan kotor ini, tanpa kalian tahu apa itu cinta. Natasha mulai tersulut emosinya. Bahkan Tuhan saja jijik melihat perilaku kalian yang jauh lebih buruk dari binatang. Hingga Tuhan menghukum kaum kalian dengan sangat kejam. Seharusnya kalian bisa belajar dari leluhur kalian. Natasha mulai meluapkan emosinya. Terserah tante mau memandang kami seperti apa, tapi yang jelas kami saling mencintai, kami saling melindungi dan kami tidak pernah saling mengkhianati. Asal tante tahu, Nicholas sendiri yang mau memulai hubungan ini, tanpa pernah ada paksaan, karena hubungan ini tulus. Itu artinya Nicholas memang merasa nyaman dan bahagia dengan pilihannya. Belajarlah menerima apa yang menjadi takdir anakmu, tante. Brandon mulai berani menjawab pernyataan yang dilontarkan oleh Natasha. Takdir katamu. Asal kamu tahu, aku seorang ibu yang membesarkannya dengan cinta dan kasih sayang tulus. Aku mencurahkan segala jiwa dan ragaku untuk membesarkannya menjadi anak yang berakhlak. Dan tiba-tiba kamu datang memberikan pengaruh yang buruk pada anakku hingga dia menjadi hancur seperti sekarang. Kamu bilang ini adalah sebuah takdir yang harus aku terima. Sungguh, apakah kamu masih seorang manusia? Natasha begitu berang hingga tangannya menuding pada wajah Brandon yang justru terlihat tenang dan senang. Bahkan dua bodyguard di belakang Natasha hampir ikut menyerang ke arah Brandon. Namun, segera Natasha mengangkat tangannya, untuk mengisyaratkan pada dua bodyguardnya untuk tidak melakukan perlawanan apapun.
Memang tidak mudah untuk menerima suatu kenyataan, Tan. Tetapi inilah yang terjadi. Bahkan keberadaan kami saja mulai diakui oleh dunia dan eksistensi kami dilindungi oleh HAM. Jadi tante tidak berhak untuk melarang bagaimana kami hidup. Brandon terus menyulut emosi Natasha dengan pernyataan-pernyataan yang sama sekali tidak bisa diterima oleh Natasha. Terserah bagaimana dunia menganggap kalian ada. Tapi yang jelas, aku tidak akan pernah menerima keberadaanmu. Aku menginginkan seorang menantu perempuan. Apa yang kamu harapkan dari seorang menantu perempuan? Anak. Jika iya, Nicholas tetap bisa mempunyai anak dengan berbagai cara modern, tidak ada yang mustahil di zaman sekarang, Tante. Mari buka pikiran Tante yang kolot itu. Brandon dengan tidak tahu diri terus mendebat semua perkataan Natasha dan mempertahankan apa yang menurutnya benar dengan penuh kemenangan. Berhentilah berdebat dengannya, Natasha. Cepat telepon Nicholas dan Amira, suruh mereka untuk segera pulang menemui kita. Mendadak Tony Oscar datang dengan beberapa bodyguard-nya, termasuk Roy. Tony yang mengetahui istrinya sedang berdebat dengan Brandon segera menyela pembicaraan mereka. Lakukan apa yang menjadi tugasmu, Roy. Titah Tony yang segera ditanggapi patuh oleh Roy. Roy yang paham apa yang harus dia lakukan, segera menyuruh 6 orang bawahannya untuk mengurus Brandon. Roy mengisyaratkan pada orang-orangnya dengan menunjuk Brandon menggunakan dagunya. Apa yang akan kalian lakukan? Pekik Brandon saat bodyguard berbadan tinggi besar mendekat ke arahnya. Tanpa mempedulikan teriakan Brandon, 6 orang tersebut tetap menyeret tubuh Brandon dengan kasar dan membawanya ke salah satu kamar di dalam apartemen Nicholas. Lepaskan aku. Apapun yang kalian lakukan, tidak akan pernah bisa membuat kami berpisah. Teriak Brandon lantang mempertahankan keyakinannya. Roy, sumpal mulut busuknya itu agar tidak pernah lagi bisa mengucapkan nama Nicholas. Titah Tony merasa geram mendengar apa yang dikatakan oleh Brandon. Brandon yang mendengar Tony memberikan perintah pada anak buahnya, hanya mampu membelalakkan matanya dan seketika membisu. Wajahnya pias dan mulai menyadari jika dirinya sedang berurusan bukan dengan orang biasa. Terdengar beberapa kali suara pukulan dari dalam kamar di mana Brandon sedang dieksekusi oleh anak buah Tony. Suara teriakan dari Brandon yang memaki mulai lantang terdengar, agaknya Brandon sedang berusaha untuk melakukan perlawanan. Namun, tak lama kemudian, suara makian itu kini berubah menjadi suara rintihan, memohon untuk menghentikan penganiayaan atas dirinya. Suara Brandon terdengar sangat lemah, memohon untuk menghentikan apa yang sedang dilakukan oleh orang berbadan besar itu kepadanya. Kamu sudah menelepon Nicholas dan Amira? Tanya Tony mengalihkan perhatian Natasha yang terlihat ikut merasa ngeri mendengarkan rintihan Brandon yang terdengar dari dalam kamar. Ah, iya. Aku akan menelponnya. Ujar Natasha mengingat akan tugas yang diberikan oleh Tony padanya. Fokusnya sempat teralihkan penuh pada Brandon, hingga dia lupa pada apa yang diperintahkan Tony kepadanya. Tidak perlu sayang, aku yang akan menelpon Nicholas dan Amira, ucap Tony mengambil alih apa yang akan dilakukan oleh istrinya. Dengan cepat Tony menggulir layar ponselnya dan mencari nama anaknya. Halo Pah. Ada apa? Sapa Nicholas dari seberang telepon. Cepat pulang ke apartemenmu, Papa ingin berbicara terkait kekasih gelapmu. Titah Tony singkat dan padat. Papa di apartemenku. Tolong jangan lakukan apapun, Pah. Tony mematikan sambungan teleponnya tanpa menjawab apa yang dikatakan oleh anaknya. Halo, Pah. Sit. Umpat Nicholas saat sambungan telepon dari papahnya terputus. Ken, cepat antar aku pulang ke apartemen. Papa menemukan Brandon di sana. Perintah Nicholas panik pada Ken. Untuk beberapa saat, Ken terlihat tertegun dengan apa yang dikatakan oleh Nicholas. Dia bahkan baru tahu jika selama ini Brandon disimpan dalam apartemen milik Nicholas. Ken, kau dengar perintahku, bukan?
Cepat kita pergi ke apartemenku. Brandon dalam bahaya. Teriak Nicholas sekali lagi. Bergegas keduanya keluar dari ruangan dan meninggalkan semua berkas-berkas yang sedang dikerjakan oleh Nicholas. Sedangkan di tempat lain, Amira yang sedang terkantuk-kantuk di meja kasir sambil menonton tayangan infotainment di televisi yang tergantung tak jauh dari meja kasirnya, seketika terkejut saat ponsel miliknya yang sengaja dia letakkan di saku celananya, berbunyi. Amira semakin terkejut saat melihat sebuah nama keramat di layar ponselnya. Tuan Tony. Tumben dia meneleponku. Apa ada sesuatu yang bermasalah? Gumam Amira menebak-nebak, lalu menekan tombol hijau untuk menyambungkan panggilan telepon dari Tony. Halo Tuan, Papa. Ada apa? Sapa Amira. Cepat pulang ke apartemenmu. Ada yang ingin Papa bicarakan terkait Brandon. Sama halnya seperti yang dilakukan pada Nicholas, Tony pun segera memutuskan sambungan teleponnya begitu selesai mengatakan perintahnya pada Amira. Brandon. Tuan Tony sudah mengetahui keberadaan Brandon di apartemen. Pasti Tuan Tony mengira aku bersekongkol untuk menyembunyikan Brandon di sana. Matilah aku, pasti aku akan ikut dicincang lalu masuk ke penggilingan daging dan dijadikan semangkuk bakso. Ujar Amira membayangkan ayah mertuanya akan sangat murka kepadanya. Sementara di waktu yang sama, Nicholas dan Ken sedang diburu waktu untuk segera sampai ke apartemen. Nicholas tahu, pasti ayahnya tidak mungkin tinggal diam pada Brandon. Hatinya sudah sangat gelisah membayangkan hal buruk yang terjadi pada kekasih yang sangat dia cintai itu. Ken yang mulai paham dengan situasi yang terjadi, justru memanfaatkan waktu genting ini untuk ikut membantu Tuan Tony tanpa terlihat sedang mengkhianati Nicholas. Kali ini Ken memihak pada Tuan Tony untuk memisahkan Nicholas dengan Brandon. Dia sudah cukup muak dengan hubungan tuannya itu. Ken sengaja memilih jalanan yang padat merayap akibat macet, agar bisa mengulur waktu bagi Nicholas untuk bertemu dengan Brandon. Sid, kenapa kamu memilih jalan ini, Ken? Kita sedang diburu waktu. Ini masalah hidup dan mati Brandon, kau tahu bagaimana Papa, bukan? Dan aku harap Papa tidak membawa serta Roy dalam masalah ini. Dia sangat kejam, bahkan jauh lebih kejam dari seorang pembunuh bayaran. Ucap Nicholas penuh harap. Maaf Tuan, jalan yang biasa kita lewati sedang dalam perbaikan, hanya ini jalanan terdekat yang bisa kita lewati. Sanggah Ken berdusta, tidak ingin disalahkan. Hah, Sid. Nicholas berkali-kali mengumpat dan meninju jok mobilnya untuk meluapkan emosinya. Dia benar-benar merasa khawatir dan frustasi dengan apa yang terjadi pada Brandon. Berkali-kali dia mencoba untuk menelpon ayahnya, berniat untuk memohon belas kasihan, agar ayahnya tidak menyentuh kekasih kesayangannya itu. Namun, usahanya sia-sia, Tony sama sekali tidak mengangkat teleponnya. Hampir 30 menit Brandon dipukuli oleh orang-orang Tony, hingga tak lagi terdengar suara Brandon dari dalam kamar. Beberapa saat kemudian, Roy dan 6 anak buahnya kembali keluar sambil membawa tubuh Brandon dalam keadaan setengah sadar dan babak belur di sekujur tubuhnya. Tuan, apakah saya perlu membunuhnya? Tanya Roy datar dan dingin. Seketika Brandon yang tampak lemas kembali berjingkat dengan sisa tenaganya, menatap ke arah Tony seolah mengisyaratkan untuk tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Roy. Tony memandang dengan tajam ke arah Brandon yang wajahnya kini sudah tidak bisa dikenali lagi. Lenyap sudah wajah yang selama ini dia banggakan untuk bisa memikat Nicholas. Jangan kotori tanganmu untuk binatang laknat ini. Cukup beri dia pelajaran agar menyesal, karena sudah berani berurusan dengan keluarga Oscar. Titah Tony dengan nada bicara sama dinginnya seperti Roy. Roy memerintahkan anak buahnya untuk menyeret tubuh Brandon keluar dari apartemen. Belum sampai rombongan Roy keluar dari apartemen Nicholas, Tony kembali memberikan titah pada Roy. Roy, pastikan dia tidak akan pernah muncul lagi di hadapan Nicholas. Bagaimanapun caranya.
Baik Tuan. Roy dan orang-orang yang membawa Brandon benar-benar pergi dari apartemen Nicholas. Kini hanya tersisa Natasha dan Tony yang masih duduk dalam keheningan karena larut dengan pikiran masing-masing. Beberapa saat kemudian, Tony melirik ke arah istrinya yang tampak masih tertegun. "Sayang, apa yang sedang kamu pikirkan?" tanya Tony lembut. "Aku hanya tidak menyangka, jika kamu bisa melakukan hal sekejam ini. Tapi, aku juga merasa lega dengan semua yang terjadi," jawab Natasha seraya menatap lekat ke dalam bola mata suaminya. Tony beranjak dari tempat duduknya dan mendekat ke arah Natasha. "Maaf, jika apa yang kamu lihat barusan membuatmu shock, tapi ini adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk memisahkan anak kita dari manusia iblis itu." Jelas Tony berusaha menenangkan istrinya. "Aku paham sayang, aku sedang tidak menyalahkanmu. Apa yang kamu lakukan sudah benar. Aku kini sangat bersyukur, sudah bisa menyingkirkan benalu dalam kehidupan anak kita," ucap Natasha mensyukuri apa yang telah berlalu. Tak lama kemudian, Amira datang. Menyadari kedatangan menantunya, kompak Natasha dan Tony menoleh ke arah Amira. Amira yang ditatap dengan tatapan yang tajam, seketika menciut nyalinya. Dengan langkah yang berat, dia memasuki ruangan di mana kedua mertuanya berada. "Duduklah Amira," titah Natasha, suaranya terdengar datar, tetapi juga tidak seramah biasanya. Amira yang cukup peka dengan situasi yang sedang terjadi hanya bisa tertunduk patuh menuruti perintah ibu mertuanya. Sesekali dia mencoba melirik ke sekelilingnya, mencari keberadaan Brandon yang tampak tak berjejak. "Kamu mencari seseorang?" tanya Natasha yang memergoki Amira sedang berusaha memindai sekelilingnya dengan ekor matanya. "Tidak, Mah," ucap Amira tergagap. Saat ini Amira benar-benar merasa gugup sekaligus khawatir. Tanpa terasa dia meremas jari-jarinya yang mulai berkeringat. "Kamu tahu, kenapa kami memanggilmu pulang?" Kembali Natasha yang bersuara, sedangkan Tony memilih untuk diam, namun tetap menatap tajam ke arah Amira. Amira benar-benar seperti seorang terdakwa yang sedang diadili. "Apa, Mah?" Amira pura-pura tidak tahu dengan apa yang membuatnya kini duduk di hadapan mereka. "Kamu benar-benar tidak tahu, Nak." Kini giliran Tony yang mencerca Amira. "Dek." Seketika Amira merasa jantungnya dihantam benda keras, saat mendengar suara berat dari Tony Oscar. Jika Tony sudah ikut angkat berbicara itu artinya Amira dalam masalah besar. "Mati kau Mira. Siap-siap detik ini. Kau akan dikuliti habis-habisan oleh mertuamu sendiri." Batin Amira meruntuki dirinya sendiri. "Maaf Tuan, Papa. Aku benar-benar tidak ada kaitannya dengan Brandon. Bahkan aku sendiri tidak tahu jika Nicholas akan membawanya untuk tinggal di sini." Akhirnya Amira menjelaskan dengan jujur semua yang dia ketahui tentang Brandon. Dia tidak ingin ikut mati karena perbuatan yang tidak dia lakukan. "Benarkah, kamu tidak bersekongkol dengan Nicholas untuk memasukkan Brandon di rumah ini dan sengaja tinggal bersama?" tanya Natasha lagi ingin menegaskan apa yang dikatakan Amira. Amira hanya mengangguk tanpa berani menatap wajah Natasha. "Tapi tetap saja kamu bersalah, Amira. Karena kamu membiarkan Brandon tinggal di sini tanpa memberitahu kami," sahut Tony dengan nada datar. Amira menunduk semakin dalam, menyadari apa yang dikatakan oleh ayah mertuanya adalah benar. "Maaf, Pah, Mah. Amira mengaku salah," jawab Amira menyesal. "Jujur kami kecewa denganmu, Mira. Kami menaruh harapan besar kepadamu. Kami merasa dikhianati," ujar Natasha semakin membuat Amira menyesal. Bahkan tanpa terasa Amira menitikkan air mata. "Kamu tetap akan mendapatkan hukuman atas apa yang sudah kamu lakukan, kita akan pikiran hukuman apa yang pantas untukmu," ujar Natasha lagi. "Sekarang kemasi barang-barangmu, kita akan kembali lagi ke rumah utama," titah Tony. Amira menyeka air matanya dan mengangguk patuh.
Dia sangat bersyukur, setidaknya saat ini dia bisa lolos dari hukuman, meskipun mungkin sebuah hukuman yang sangat berat sedang menantinya nanti. Amira beranjak dari tempat duduknya dan berjalan menuju ke kamarnya untuk berkemas. Betapa terkejut dirinya saat mendapati kamarnya tampak sangat berantakan, banyak barang-barang miliknya yang berhamburan di lantai. Ada beberapa noda darah di lantai dan menempel di meja juga ranjang bersprei putih miliknya. Apa yang baru saja terjadi? Kenapa semuanya terlihat seperti kapal pecah? Mungkinkah Brandon dipukuli di kamar ini? Gumam Amira menebak-nebak. Amira sedikit berkeliling ke setiap sudut kamarnya yang hampir di sisinya terdapat noda darah. Bahkan tembok yang putih pun terlihat ada cipratan darah. Amira menangkupkan tangannya, pikirannya mulai menebak-nebak, jika Brandon mungkin saja dibunuh secara brutal di kamar ini. Astaga, Brandon. Mungkinkah? Brak. Bunyi pintu kamar Amira dibuka secara paksa oleh Nicholas. Di mana dia? Di mana Brandon? Tanya Nicholas seperti orang kesetanan. Dia tidak ada di sini Nico, kamar ini kosong. Hanya ada berapa jejaknya. Memang, jelas Amira sambil menunjukkan beberapa noda darah yang sebelumnya sudah dia temukan. Nicholas terlihat tertegun menyaksikan ada banyak darah yang terpercik di beberapa sudut kamar yang biasa digunakan untuk tidur oleh Amira. Nicholas memandang nanar setiap sudut di kamar itu. Matanya berkedip cepat dan mulai berair, membayangkan bagaimana brutalnya orang-orang suruhan ayahnya membantai kekasihnya. Rahangnya mengeras dan kepalan di tangannya semakin kencang. Perlahan Nicholas berjalan ke arah dinding di mana terdapat jejak darah di sana. Mengusap dengan tangannya lalu kembali menggenggam. Terlihat jelas mata Nicholas memerah, menahan amarah sekaligus kesedihan yang bercampur menjadi satu. Mendadak Nicholas menoleh ke belakang di mana Amira tengah berdiri tegak. Lalu tatapan tajam Nicholas mengarah pada Amira yang juga sedang tertegun, menyaksikan bagaimana Nicholas terlihat menakutkan karena menahan berang. Membuat Amira terkejut seketika hingga berjengkit. Semua ini karena kamu. Ucap Nicholas murka, lalu bergerak keluar, meninggalkan Amira penuh dengan tanda tanya. Aku? Kenapa aku? Sahut Amira dengan segala kebingungannya. Kemudian Amira keluar dari kamarnya menyusul Nicholas yang kini tengah duduk membeku di hadapan Natasha dan Tony Oscar. Perlahan Amira ikut bergabung duduk bersama mereka. Percuma kamu mencarinya di sudut manapun di apartemen ini, Nico. Kamu tidak akan pernah bisa menemukan manusia itu. Roy sudah menyingkirkan dia untuk selamanya. Ujar Tony terlihat sangat tegas pada Nicholas. Nicholas hanya bisa tertunduk, perasaannya bercampur aduk saat ini. Marah, kecewa, sedih. Mendadak Amira ikut merasa iba dengan apa yang sedang dirasakan oleh Nicholas. Dia bisa merasakan bagaimana Nicholas begitu kehilangan kekasih yang sangat dia cintai itu. Saat Amira sedang menatap lekat pada Nicholas, mendadak Nicholas kembali menatap tajam ke arahnya dengan mata merah menyala. Tatapan penuh kebencian yang baru pertama kali Amira lihat dari seorang Nicholas Oscar. Dek, apa salahku? Kenapa kamu menatapku begitu? Batin Amira tanpa berani mengungkapkannya. Dia tahu, jika sekarang bukan waktu yang tepat untuk menanyakan kenapa Nicholas terlihat begitu membencinya. Nicholas sudah keluar dari apartemennya, tujuannya bukan untuk pulang ke rumah seperti yang diharapkan oleh orang tuanya. Dia tetap bersikukuh untuk mencari jejak kekasihnya. Dimanapun Brandon berada, di lubang semut sekalipun. Masih hangat diingatnya, pagi tadi dia masih bertemu dan bersenda gurau dengan kekasihnya. Namun, kini Brandon mendadak lenyap. Kemana kita akan pergi, Tuan? Tanya Ken memberanikan diri untuk bertanya pada Nicholas yang terlihat masih menyimpan kemarahan. Menurutmu kemana Roy membawa Brandon pergi? Nicholas kembali bertanya pada Ken tentang kemungkinan Brandon berada. Saya tidak tahu Tuan, Tuan Roy sangat susah untuk ditebak pergerakannya.
Iya, dia memang sangat kejam dan keras, bahkan melebihi papa. Tidak seharusnya Roy melakukan hal sekejam itu pada Brandon. Nicholas kembali tersulut emosinya mengingat kemungkinan yang dilakukan Roy pada kekasihnya. Jadi kemana kita akan pergi Tuan? Kita mulai dari bandara, mungkin Roy mengirim Brandon kembali ke negaranya. Ken dengan patuh menuruti perintah tuannya, menginjak pedal gas lebih dalam untuk menambah kecepatan kendaraan. Sementara di tempat lain, Amira lebih patuh untuk menurut pulang ke rumah bersama Natasha dan Tony. Sepanjang perjalanan, ketiganya tampak diam dan membiarkan perjalanan mereka dalam keadaan hening. Setelah sampai, Natasha dan Amira masuk ke dalam rumah, sedangkan Tony harus kembali ke kantor untuk melanjutkan pekerjaannya yang sempat tertunda. Di dalam rumah, Natasha tidak langsung membiarkan Amira masuk ke dalam kamarnya. Sepanjang perjalanan dia terus memikirkan hukuman yang pantas untuk Amira. Dan kini saat uang tepat baginya untuk menyampaikan hukuman pada Amira. Duduklah dulu, Amira. Kamu belum mendapatkan hukumanmu bukan? Titah Natasha. Iya, Mah, jawab Amira pasrah. Natasha menatap lekat wajah menantunya yang tampak tegang. Sedikit menimbang hukuman yang akan diterima oleh Amira, apakah bisa membuat Amira menjadi jera, sekaligus tetap merupakan sebuah hukuman yang mendidik? Kamu tahu bukan, kesalahan yang kamu buat adalah kesalahan fatal. Sekali lagi Amira hanya mampu mengangguk dan semakin tertuduk dalam, dia benar-benar merasa takut dengan hukuman yang akan menantinya. Mungkinkah nasibku tidak jauh berbeda dengan Brandon? Batin Amira bertanya-tanya. Hukumanku tidak akan memberatkanmu, Amira. Aku hanya ingin kamu menuruti semua perintah yang aku berikan kepadamu, tanpa terkecuali mulai detik ini. Paham? Kata Natasha tegas. Apakah ini adalah bentuk hukuman yang diberikan kepadaku, Mah? Tanya Amira ingin menegaskan pada ibu mertuanya. Iya, apakah kamu meminta hukuman yang lebih berat lagi? Tentu saja tidak, Mah. Terima kasih atas kebaikan Mama, ujar Amira merasa sangat bersyukur karena Natasha tidak memberikannya hukuman seperti yang dijatuhkan pada Brandon. Natasha sudah terlanjur sayang pada Amira, tentu saja dia tidak tega memberikan hukuman berat, apalagi hukuman fisik pada Amira. Dia lebih memilih untuk membuat Amira patuh layaknya sebuah boneka. Boneka yang sangat dia sayangi dan akan dia perlakukan dengan baik. Hukuman pertamamu akan dimulai dari sekarang, Amira. Turuti apa yang ingin aku lakukan kepadamu. Ujar Natasha lagi. Amira yang tadinya merasa lega karena terbebas dari hukuman fisik yang membayanginya, kini seketika kembali menegang. Hukuman apakah yang akan diberikan Natasha kepadanya? Pelayan, tolong beritahu supir untuk menyiapkan mobil. Titah Natasha pada pelayan yang sejak tadi mendampinginya. Kita mau kemana, Mah? Tanya Amira. Kau akan mengetahuinya, Nak. Tak lama kemudian seorang pelayan yang diperintahkan oleh Natasha kembali menghadap Natasha, melapor jika tugasnya sudah selesai. Ayok Amira. Amira yang baru saja sampai di rumah itu, mau tidak mau harus menuruti Natasha untuk ikut pergi bersamanya. Setelah beberapa menit melakukan perjalanan dalam diam dan hanya berani bertanya-tanya dalam hati. Akhirnya Amira sampai ke tempat tujuan yang dimaksud Natasha. Mall. Pekik Amira spontan. Amira semakin tidak mengerti apa yang diinginkan oleh ibu mertuanya untuk menghukum Amira. Ayok, Amira. Natasha sekali lagi memerintah Amira untuk menurut padanya. Meskipun masih diliputi kebingungan, Amira tetap mengikuti langkah Natasha. Sesekali dia melirik pada Natasha yang berjalan di sampinginya terlihat dingin, tidak seperti biasanya. Ayok, Amira. Masuklah ke dalam, di sini hukuman pertamamu dimulai. Ujar Natasha menunjuk salah satu klinik kecantikan.